sebagai ayah, supportnya aja. Pokoknya doanya aja dari semuanya, mohon maaf. Lesti sendiri menanggapinya seperti apa Pak dari laporan? Doain aja deh, doain aja. Ya. Lesti sendiri gimana? Ayah kecewa nggak ya? Sedang menyayangkan nggak Pak? Gimana Pak? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Menyayangkan nggak Pak adanya laporan ini? Ayah atas kasus ini kecewa nggak ya? Makasih ya. Akan diselesaikan secara kekeluargaan nggak ya? Jelaskan bahwa Asar ini ingin berkolaborasi dengan kita untuk konten lah di platform sosial media kita. Ada yang ngebawain lagu tapi tanpa izin tuh lagi rame. Biasa karena sekarang lagi panas-panasnya begitu. Biarin aja nanti juga adem lagi. Ini membawa nama anggota DA juga Bun, Dede Lesti yang katanya menggunakan lagunya Pak Yoni Dores tanpa izin. Gimana tuh Bun? Tapi menurut saya nanti lama-lama juga kan ini memang sebelum ada kejadian sama Lesti kan ada sebelumnya kan juga. Mungkin Anda sudah tahu juga jadi memang lagi sensitif ya kan menurut saya. Nanti juga akan adem. Tapi langkah Om Yoni itu sudah tepat apa enggak menurut Bunda sendiri? Pak Yoni itu sudah tepat kan? Kalau menurut saya sih Menggugat. Dia menggugat ya sebaiknya adalah penyanyi, pencipta tuh harus memang harus ada saling saling approach ya, saling ada pendekatan, harus saling silaturahmi. Jadi saya berharap antara penyanyi dan pencipta tuh harus saling seperti keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan. Seharusnya nggak tempuh jalur hukum Ya. Tapi yang melakukan Lesti Karena bagaimanapun juga kita juga butuh lagu, penyanyi butuh lagu, pencipta juga butuh penyanyi gitu loh, nggak bisa dipisahkan itu. mungkin Bunda ini ingin jadi penengah juga mungkin. Ya saya hanya bisa berdoa aja. Mungkin Bunda bisa menjembatani bahwa dimana kan soalnya lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam, bukannya di dangdut ya Bu. Tapi kalau fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh, buat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya gitu. Nanti lama-lama dunia jadi sepi ya. Iya kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Tapi Bunda dengan terakhir untuk undang-undang cipta sendiri setuju gak sih? Undang-undang aja kan sudah ada lembaganya kan, LMK. Kan? Oke, sip. Makasih ya Bunda. Makasih ya. Siap. Mungkin dikit dong Lesti. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa Masya Allah. Pokoknya Insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu berkasih. Mungkin terakhir Aku no komen karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Nah, bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara berkeluar ke sana kemari gitu. Ini salutnya Lesti, selain berprestasi, selain memiliki suara bagus, tetapi attitude-nya tuh bagus dan dewasa banget menghadapi segala sesuatu itu. Keren. Dan guys, kalian tahu nggak sih gue nih pakai hijab dari Loji. Suka loh. Mulai pasal 13 ya. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 9 dipidana 4 tahun dan denda 1 miliar. Juntonya pasal 9, setiap orang menggunakan ciptaan secara komersial wajib mendapat izin dari pemegang hak cipta. Oke. Jadi yang dilaporkan kepada saudara Lesti ini adalah pidana. Karena di sini pidananya 4 tahun dan denda kurang lebih 1 miliar ya. Saya berbicara di sini sebagai praktisi hukum ya. Pemirsa, di Indonesia baru-baru ini lagi rame nih ya soal konflik antara pencipta dan penyanyi. Dani CS di dalam grup Aksi juga sama grup Visi
yang dikomandani oleh Ariel sama siapa ini? Arman Maulana. Kita dengar lagi Agnes Monica. Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Ya, jadi kalau di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Kalau kita berbicara tuntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Pertanyaannya, apakah Lesti pernah secara khusus mengcover atau menyanyikan lagu ini untuk kemudian diupload ke channelnya? Saya sudah nanya langsung sama Lesti, jawabannya tidak pernah. Ya, jadi kalaupun ada Lesti kemudian di YouTube itu bertebaran, dia nyanyi lagu tersebut, itu adalah saat dia tampil di beberapa stasiun TV on air menyanyikan lagu tersebut, atau mungkin dia lagi off air, kemudian ada yang merekam dan di-upload. Oke? Macam-macam tuh saya lihat tuh, ada penampilannya yang cuman ada foto Lesti aja, ada yang memang berikut penampilannya gitu ya. Tapi bukan di channelnya Lesti, ya. Artinya berarti yang melanggar tuh sebenarnya bukan Lesti. Pasal di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ya kan, dengan gugatan material maupun imaterial 100 miliar kan ada tercatat situ, gitu kan? Karena karya cipta, hak kekayaan intelektual orang-orang itu kan dilindungi oleh undang-undang. Makanya ketika Lesti Kejora ini tidak mengindahkan somasi daripada saudara Yoni Dores, yaitu dia tadi akan terkena sanksi perdata maupun pidana. Namun undang-undang ini diciptakan, kalau menurut gue ya, lebih ke perdata. Hak cipta ini nggak bisa langsung ke pidana. Tapi dari Bupati sendiri sudah menyatakan bahwa dia kena pasal yaitu 10 tahun dan denda 4 miliar. Gue belum lihat pasalnya apa ya, Tapi kan masa iya sih orang nyanyi-nyanyiin aja yang terlalu lebay lah. Apalagi dia disuruh Lesti ini disuruh nyanyi lagunya Yoni Dores itu oleh stasiun, disuruh oleh stasiun. Oh iya, itu banyak banget itu lapisan. Berarti kenapa orang ingin Lesti menyanyikan sebuah lagu? Karena memang suaranya yang bagus. Ada statement dari sana yang menyatakan bahwa Lesti kalau nggak nyanyi lagu itu nggak akan terkenal. Menurut saya sebagai penikmat lagu itu salah besar. Karena apa? Lagu apapun yang Lesti bawakan akan menjadi enak. That's why kenapa dia selalu dinanti-nantikan. Begitu dia nyanyi di stasiun TV, ratingnya langsung melejit. Begitu dia konser dimanapun, penontonnya penuh gitu. Jadi memang kualitas dari dalam dirinya Lesti plus kepribadian yang ada di dalam diri Lesti itu tidak bisa dipungkiri, memang pribadi yang sangat baik gitu loh. Sepengetahuan saya, di belakang kamera dan di depan kamera memang Lesti seperti itu. Ini kita keresahan-keresahan kita harus berkumpul nih, para artis-artis, penyanyi-penyanyi, entertainer, mungkin juga yang suka karaoke. Akhirnya Lesti Kejora buka suara atas pelaporan dari Yoni Dores melalui kuasa hukumnya. Lesti Kejora mengetahui dirinya dilaporkan adalah melalui media sosial dan pemberitaan yang beredar. Kuasa hukum Lesti Kejora melalui keterangan tertulis yang diterima saat ini tengah menunggu perkembangan proses hukum yang tengah berjalan. Selain itu pihaknya juga tengah mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan dari Yoni Dores. Dengan demikian, pengacara Lesti menegaskan bahwa kliennya tidak menghindar dan menghormati penuh hak hukum yang ditempuh oleh Yoni Dores. Lesti Kejora sendiri akan bersikap kooperatif terhadap jalannya proses hukum.
Mereka berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah dalam menanggapi tudingan yang sedang berproses, di mana kelanjutannya pihak Lesti pun meminta agar masyarakat luas tidak terjebak pada asumsi yang belum tentu benar, apalagi belum tentu ada penjelasan resmi dari penyidik.